Kita langsung pada kitab At-Targhib wa Tarhib. Bismillah, kita sampai kepada hadis yang keberapa ini. Wa an Abdullah bin Busrin ini. Radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Busir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaqulu bersabda, Tuba, keberuntungan. Tuba, sebuah keberuntungan. Liman wajada, bagi orang yang menemukan nanti di saat di akhirat, menemukan fi sahifatihi, di catatan amalnya, istighfarun katsiran, ada istighfar yang banyak. Jadi istighfar itu bukan sekedar penghapus sebab dihapus dosa, bukan itu saja. Tapi karena istighfar bagian daripada zikir, ada pahalanya yang besar. Mungkin orang menduga istighfar itu hanya urusan dosa. Kalau istighfar urusan dosa, ngapain Nabi istighfar? Nabi tidak pernah dosa. Nabi tidak pernah berdosa, tapi istighfarnya banyak. Akan tapi di balik istighfarnya aja pahala yang banyak. Jadi sungguh keberuntungan yang besar bagi orang yang nanti di akhirat menemukan di lembaran amalnya itu istighfar. Maka berbanyaklah istighfar, istighfar. Belum lagi kita sebutkan kemarin berita dari baginda, istighfar akan memperlancar rizki dan sebagainya. Pertama menghapus dosa, lapangkan rizki, pahala besar nanti di akhirat, luar biasa. Maka jangan pelit-pelit untuk membaca istighfar. Kemudian wal Baihaqi bi isnadin la ba'sa bihi, Imam Baihaqi dalam redaksi dari Imam Baihaqi min hadis Zubair, dari hadis Sayyidina Zubair, bunyinya man ahabba, dari hadis Nabi, man ahabba ayyasurrahu, barang siapa yang ingin dibuat senang oleh sahifatuhu, oleh lembaran amalnya nanti, falyukthir fiha, hendaknya memperbanyak mengisi lembarannya tadi, minal istighfari, dari istighfar. Kurang lebih maknanya sama, berbanyak istighfar. Setiap saat kita lagi duduk, kita baca istighfar. Apalagi tadi, kemarin sudah kita baca istighfar yang penuh dengan kesadaran. Istighfar yang tidak khusyuk pun sudah dapat pahalanya. Karena zikir, pahala lesan paling tidak, karena lesan berzikir. Maka jangan meninggalkan zikir hanya karena hati belum khusyuk. Sebab zikir itu ada dengan lesan, ada pahala lesan. Kalaupun hati belum khusyuk, sudah mendapatkan pahala dengan lesan, tinggal nanti dibenahi hati. Kan begitu. Wa an Ummi Ismah al-Uwaisiyati, dari Ummi Ismah al-Uwaisiyah radhiyallahu ta'ala anhu, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim. Ini hanya bicaranya orang yang ahli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Selain itu tidak masuk. Karena enggak ada pengampunan bagi orang yang tidak bersyahadat. Bahkan amal baik pun tidak diterima. Yang orang yang tidak berasyhadu an la ilaha illallah. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim ya'malu dzamban, melakukan satu dosa. Tidak ada seorang yang melakukan dosa. Ingat hai pendosa, kita semua pendosa, sesaat dengan mata, sesaat dengan telinga, sesaat dengan lisan. Tidak ada seorang hamba melakukan dosa illa waqafal malaku, kecuali malaikat itu berhenti, menunda, berhenti salah sesaat dalam 3 waktu. Maksudnya tidak langsung mencatat. Malaikat menunda, malaikat pencatat amal dosa itu menunda dulu. Ditunggu ini. Barangkali masih mau istighfar. Diberi kesempatan, salah saat 3 waktu. Bukan 3 jam maksudnya, 3 waktu. Bisa saja pagi ditunggu sampai sore, atau pagi ditunggu sampai siang, tobat enggak. Sampai siang ditunggu, sampai asar, sampai maghrib ditunggu sampai besok pagi lagi. Kalau sampai ketemu malam, sampai ketemu besok lagi kok belum tobat, baru jatuh. Kurang lebih seperti itu. Fa'in istaghfara, kalau seorang hamba yang melakukan dosa tersebut sebelum berlalu 3 waktu tadi, kalau kita tidak ada penjelasan secara khusus apakah waktunya pagi, siang, dan sore, kalau ternyata di 3 waktu itu sudah ditunggu oleh malaikat kok masih belum istighfar, baru catat. Tapi kalau istighfar, fa in istaghfara min dzambihi, kalau dia memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, lam yuqihu alaihi,
tidak akan ditulis, yuqihu itu adalah tidak ditulis untuk dijatuhkan hukuman kepada dia nanti di akhirat. Tidak ditulis kepada dia. Walam yu'adzibhu Allahu, dan Allah tidak akan menghukumnya karena tidak ditulis. Maha kasih Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat tidak dihukum oleh Allah. Maka dari itu, siapapun melakukan dosa hendaknya bergegas, tapi jangan niat na'udzubillah. Maksudnya orang yang menyadari kesalahannya kemudian memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Bukan orang yang beristighfar tapi niat mau melakukan dosa lagi. Oh, ini bahaya banget malahan. Ngomong begini, ya gampang lah, sekarang istighfar, nanti kan ngelakuin lagi juga nggak apa-apa, kan nanti bisa istighfar lagi. Itu namanya ngece Allah, kurang ajar kepada Allah. Orang-orang begitu dalam penjelasan yang lain yang tidak diampuni orang-orang semacam itu. Karena dia belum ada penyesalan. Jadi kalau orang melakukan dosa, siapapun dari kita ini bisa melakukan dosa. Sebab manusia, ada syahwat, ada hawa nafsu dalam diri kita. Maka sebaik-baik pendosa ada segera memohon ampun kepada Allah. Jangan biasa menunda. Menunda esok hari pun jangan besok hari bukan milik kita. Nah, gitu. Wa an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah an abihi an jaddihi qala ja'a rajulun ila Rasulullah, diberitakan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa dzunubah. Ada orang datang kepada Nabi dan mengadu tentang, oh banyak dosa-dosaku, aku pendosa. Orang yang menyesali kesalahannya. Orang datang menyesali kesalahannya, wajar. Dekat dengan Nabi, pengennya ya, kalau berdosa pengen diselesaikan dosanya. Ada orang menyesali tentang kesalahannya. Faqala hadzal qaul marrataini aw thalathan, 3 kali atau 2 kali. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepada laki-laki tersebut. Kul, wahai hamba Allah, engkau menganggap dosamu banyak kan? Dan engkau mengatakan wa dzunubah, itu kan penyesalan, bukan sekedar ucapan. Wa dzunubah, oh dosa-dosaku. Di balik kalimatnya itu penyesalan, dosa-dosaku. Allah, Rasulullah yang Maha Kasih mengingatkan. Kul, katakan hei hamba Allah yang merasa berdosa. Bukan yang kurang ajar dengan dosa. Hei hamba Allah yang merasa berdosa. Maghfiratu, Allahumma ya Allah, katakan, baca. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu ya Allah, awsa' min dunubi, lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka, dan kasih sayangmu, arja indi min amali, kasih sayangmu lebih kami harap. Kasih sayangmu lebih kami andalkan daripada amalku sendiri ya Allah. Jadi mengandalkan kasih sayang Allah dan mengandalkan pengampunan Allah. Setelah kepleset dari dosa, bukan mau berdosa dengan mengandalkan pengampunan Allah, itu kurang ajar. Bukan itu, jangan kebalik, jangan salah memaknai ini. Muncul orang-orang fasik dari situ, mengatakan bahwasanya kalau dia tidak berdosa, lalu apa arti pengampunan Allah? Ayo kita dosa, nanti kan Allah ngampuni kita. Nah, ini kurang ajar. Bukan itu. Jadi orang itu kan mengakui dosa dulu, kisahnya itu kan wa dzunubah. Dia menyadari kesalahannya. Inilah yang dimaksud, bukan orang. Ya gampang aja lah, Allah kan Maha Pengampun. Ini kan kurang ajar kepada Allah, bukan itu. Nah, kemudian dia mengadunya kepada Allah pun pendidikan dari baginda Nabi agar dia tidak terpuruk. Sebab bahaya orang yang putus asa, merasa dosanya gede, lalu merasa Allah tidak mengampuninya, lalu bagaimana dia? Karena merasa Allah tidak mengampuninya, sudah. Dia menjadi putus asa, ngapain juga saya berbuat baik? Padahal Allah Maha Pengampun, sehingga diajari Nabi, Allahumma ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu, awsa' min dunubi, lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan pengampun dan kasih sayangmu ya Allah, arja indi min amali, lebih aku andalkan, lebih aku harap daripada amalku. Jadi orang yang kenal Allah seperti itu. Amal, kita melakukan satu kebaikan. Melakukan satu kebaikan. Harapannya adalah agar Allah berikan kasih sayang kepada kita ke surganya. Bahkan suatu ketika disebutkan, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu
lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Yang memasukkan ke surga itu bukan amal kita. Ya, kita beramal untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jangan remehkan amal, jangan salah paham. Wala anta ya Rasulullah, dan termasuk engkau ya Rasulullah. Dan engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah. Ya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi dengan kasih sayang Allah itulah kita masuk surga. Lalu makna amal apa? Makna amal, kalau kita dimudahkan oleh Allah beramal baik, itu tanda kita diberi kasih sayang oleh Allah. Sebab apa? Sebab kasih sayang Allah itu paling dekat dengan orang yang berbuat baik. Jangan sampai nanti salah paham, nggak perlu amal dong, bukan gitu. Akan tapi ketahuilah, kalau kita hanya mengandalkan amal, ada suatu ketika ada orang, ini dalam dikisahkan, ada orang pengen masuk surga, lalu mengatakan, masuklah surga dengan kasih sayangku. Seorang hamba ini, dia ahli ibadah, mengatakan, nah aku masuk surga karena aku amalku baik. Waduh, dia ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa. Oh gitu, masuk surga dengan amalmu. Baik, dihitung ayo. Hitung-hitungan dengan nikmat Allah. Sholatmu, dari mana engkau bisa sholat? Air wudhu siapa yang kasih? Kamu bangkit berdiri dari siapa? Ditimbang dengan amal yang namanya nikmatnya mata, sudah nggak ada apa-apanya. Nikmat mata aja ditimbang, nikmat telinga ditimbang, nikmat ditimbang. Dibanding dengan amal yang kita lakukan, kecil amal kita dibanding karunia Allah. Mau sombong dengan amal. Nyerah seorang hamba. Ternyata apa? Yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat itu jauh daripada amal kita. Nggak sebanding tetap. Allah Maha Kasih. Bahkan saham kita tuh apa sih untuk melakukan ibadah? Kalau Allah mencabut kemauan kita untuk sholat malam, nggak bisa sholat malam loh ya. Mau berpuasa, langsung Allah cabut kekuatan kita, nggak mampu, jam 7 sudah kelaparan dia. Dan semuanya kan sahamnya dari Allah. Sudah itu mengatakan, aku bisa berbuat baik, beribadah, ujub. Kita bisa melakukan sholat karena Allah memilih kita. Kita sujud karena Allah. Dan itu kan diajarkan oleh Allah yang kadang kita nggak sadar-sadar. Setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan, iyyaka na'budu. Aku mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kita harus sadar bahwasanya kita tidak akan mampu melakukan itu semuanya kecuali dengan pertolongan Allah. Lihat, orang kaya raya belum tentu bisa bersedekah. Orang keker gak keperasa, ngangkat pasir bisa ngangkat tepung di pundaknya bisa berkarung-karung. Sholat subuh 2 rakaat belum tentu bisa. Ayo, duitnya banyak, sedekah belum tentu mampu. Oh, dia bisa lari, jogging, berjam-jam, sepedaan setiap hari, sholat belum tentu mampu dia. Padahal kalau bicara sholat, apa sih capeknya? Enggak. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah, tidak beri pertolongan Allah. Maka setelah kita menyadari ibadah kita hanya kepada Allah, lihat, wa iyyaka nasta'in. Lalu kita sadar, kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan untuk bisa sholat, untuk bisa puasa, untuk bisa. Jadi sahamnya dari Allah semuanya. Baik, makanya nggak perlu kita sombong dengan amal, tapi kita harus beramal, tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalaha, kemudian membacalah orang itu apa yang diajarkan Nabi, tsumma qala ud, Nabi mengatakan ulangi lagi. Fa'ad. Kemudian orang itu mengulangi bacaannya, tsumma qala ud, ulangi lagi. Fa'ada tsumma qala kum faqad ghafarallahu lak. Wahai hamba yang berdosa, berdirilah sudah. Jangan sedih, Allah telah mengampunimu. Enak. Diberi kabar gembira oleh baginda Nabi. Cuman kita kan ada diberi kabar oleh Nabi. Akan tapi kita khusnudon. Karena kabar yang diberikan Nabi kepada siapapun bisa saja kepada kita. Hanya bedanya tidak diucapkan langsung kepada kita. Makanya jangan ragu di saat beristighfar. Allah Maha Pengampun. Astaghfirullahaladzim. Rawahul Hakim. Waqala, dan disebutkan. Ini. Ruwatu madaniyya la yurafu wahidun minhum bijarhin. Semua perawinya adalah orang-orang baik yang tidak pernah ternoda. Tidak kena jarah dalam bahasa Islam. Ismu hadis itu. Ada seorang perawi hadis nanti yang tercacat, dianggap cacat karena dusta atau karena apa? Karena dosa-dosa sehingga riwayatnya tidak terima. Ini pembahasan hadis, tidak kita bahas itu. Intinya hadis ini adalah hadis yang bisa diterima. Itu keterangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ayo istighfar, mohon ampun kepada Allah, jangan ragu. Kemudian kita lanjutkan istighfar dari kemarin ya. Kita masuk bab baru lagi. At-targhib fi kathrati du'ai wa ma jaa'a fi fadlihi. Doa.
Ayo kita harus pandai berdoa. Doa itu adalah mukhul ibadati, saripati ibadah. Anda harus punya waktu untuk berdoa. Berdoa itu ibadah. Biarpun di dalamnya adalah masalah hajat kita. Dan hajat kita macam-macam. Hajat dunia, ada hajat akhirat. Boleh kita ngadu kepada Allah dengan hajat-hajat kita. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Ini satu riwayat. Sebab riwayat ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi masya'a, ada riwayat lain lagi. Ini adalah tentang doa. Jadi banyak riwayat Nabi menyebutkan berita baik itu adalah biasanya ini tidak satu keadaan saja. Ini keadaan doa. Nabi menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan biasa prasangka buruk kepada Allah. Kalau prasangka buruk kepada Allah dan riwayat lain akan diwujudkan dengan sesuai dengan prasangka. Berprasangka baiklah kepada Allah. Kan kita sering ya, namanya tasya'um. Tasya'um itu kalau kejadian apa-apa langsung ditafsiri dengan tafsir yang jelek, prasangka buruk kepada Allah. Hanya gara-gara di pagi hari tak tahu aja menemukan nasinya busuk, langsung bilang, ayah kayaknya anak kita sakit. Sakit beneran. Kenapa kau bilang begitu? Ada burung gagak katanya ada orang mati. Kenapa? Burung gagak bunyinya kau-kau dari dulu. Kalau burung gagak bunyinya ruk-ruk. Nanti beda, bukan burung gagak lagi. Jadi ada, nggak boleh tasya'um. Merasa menjadi petaka gara-gara burung gagak dan sebagainya. Jadi hendaknya kita menduga pagi-pagi ataunya apa? Ada di rumah lagi minum teh, jatuh piring, gelasnya pecah. Langsung biasanya tasya'um. Gelas pecah ini ada apa anak kita? Jangan-jangan di sana sakit. Sakit beneran. Ini biasa di kampung ini, tasya'um itu adalah berprasangka buruk kepada Allah. Di balik seharusnya tafa'ul, prasangka baik seharusnya. Ada gelas pecah, Masya Allah, mau diganti oleh Allah banyak rezeki. Nasinya busuk pagi-pagi, kasihan dari kemarin ayam nggak makan nasi, kita pagi-pagi bisa nasi baru, bukan nasi nginep. Wah gitu aja, senang. Jangan pakai prasangka buruk kepada Allah. Kemudian di sini wa ana ma'ahu idza da'ani, lah ini kan adapun hadis di sini, hadis qudsi sini, prasangka baik kepada Allah dalam urusan doa. Maka jika engkau berdoa hendaknya berprasangka baik kalau Allah akan mengkabul. Ud'u. Allah, mintalah, memohonlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, dan engkau dalam keadaan meyakini Allah akan mengkabul doa. Kan Allah Maha Kuasa. Kita bukan minta kepada zat yang lemah, tapi zat yang mahal segala-galanya. Kalau sudah dekatnya kepada yang mahal segala-galanya, maka harus punya keyakinan Allah akan mengkabul. Jadi kalau kita ingin meminta itu harus dengan penuh keyakinan bahwasanya yang kita minta itu akan memberi adalah Allah Jalla Jalaluh. Kalau Anda tidak meyakini, loh gimana? Coba saja, Anda meminta uang kepada satu orang, atau ayah Anda, atau Anda yang minta bantuan kepada teman. Tapi waktu Anda minta ngomong, Mbak bantu saya ya, paling kamu tidak punya duit, enak nggak gitu? Ya nggak kira dikasih. Cuman kalau manusia kan dikasih tahu, coba, saya minta uang kepada Anda, Pak Haji, Masya Allah, kita perlu bantuan kepada Anda. Tapi model Pak Haji kayaknya nggak punya duit. Kok? Kalau Allah kan Maha tahu apa yang di hati kita. Kalau manusia kan perlu dikasih tahu. Kalau Anda minta pada seseorang harus yakin dia memang mampu. Kalau tidak mampu ngapain Anda datang ke dia? Masa saya minta bantuan pada orang nggak mampu, kan aneh. Dia fakir nyungsep, saya minta bantuan uang. Lah bodoh saya. Dia punya kemampuan untuk membantu saya yakin. Kenapa? Dia asetnya banyak, dia orang kaya. Kemudian saya yakin dia dermawan, terus bukannya dia orang baik. Saya datang ke dia. Khusnudon dia dermawan, khusnudon dia punya uang, harus. Coba di saat saya tidak khusnudon, bahkan saya suudon, biarpun kaya dia orang paling pelit satu kampung dia. Pak minta bantuan enggak? Dia ngomong sambil ngomong kau orang pelit, kan kurang ajar. Kalau dengan Allah kan tidak pakai diucapkan. Di hati kita ini Allah sudah tahu kita minta, yakin enggak?
Itu yakin enggak kalau Allah Maha Pemberi? Harus yakin dong. Maka doa yakin. Kan disebut kena ana inda dhanni 'abdi bi, kalau memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah yang maha segala-galanya. Wa an Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi, dari bagi Nabi SAW. Qala, Nabi memberi kabar. Ad-du'a huwal ibadatu. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Bagi orang yang kenal Allah, doa itu adalah termasuk ibadah. Tujuan kita dalam ini, tujuan. Bukan sarana. Tapi selama ini kita menjadikan doa itu kan sarana, bukan tujuan. Sehingga kita sering rajin berdoa, Masya Allah, semoga utangku beres. Pas utangnya sudah beres, enggak doa lagi. Kita akan model begitu. Karena doa menjadi sarana, bukan doa adalah sebagai ibadah. Karena kalau orang sudah berdoa itu mengadu kepada Allah, menunjukkan kelemahannya, kehambaannya. Jadi rata-rata doa kita ini adalah sarana. Lihat mau ujian nggak lulus-lulus, minta doa. Setelah nanti diberi Allah cerdas, jarang berdoa. Waktu Masya Allah dia, waktu rizkinya masih sempit, Masya Allah tahajudan, puasa segala macam. Karena dia memahami doa sebagai sarana. Waktu kaya raya pun sudah nggak pernah tahajudan, nggak pernah berdoa kepada Allah karena salah faham tentang doa. Doa adalah ibadah, bahkan saripati ibadah. Karena di situ kita mengadu, menunjukkan kelemahan kita. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Bukan lemah urusan materi, lemah urusan meninggalkan dosa. Ya Allah, jauhkan kami dari dosa itu ya Allah. Karena dia lemah meninggalkan dosa, nggak mampu menolak dosa. Sehingga yang maha kuasa adalah Allah yang menjadi sebab kita bisa menolak dosa. Ini, maka harus kita pahami doa adalah ibadah. Para kekasih Allah itu berdoa, kerjaannya doa, memohon. Dan memohon itu menampakkan penghambaannya. Semakin seorang hamba menyadari dirinya seorang hamba, berarti semakin tinggi pangkatnya. Seorang hamba, semakin dia merasa dirinya seorang hamba, dengan menyadari kekurangannya, kelemahannya, maka semakin tinggi pangkatnya. Semakin tinggi. Sehingga ibadah itu kan artinya penghambaan, kalau kita paham. Kita sujud kepada Allah, penghambaan. Kita menjalankan perintah Allah, penghambaan. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menghambakan diri ya Allah, dalam bentuk ibadah. Nah ini adalah yang harus kita pahami, doa adalah tujuan, bukan sarana. Sarana, tujuan. Jadi hendaknya doa itu jadi kebiasaan kita, bermohon-mohon kepada Allah dalam banyak hal. Semakin banyak berdoa, indah dengan Allah, dengan Allah. Wa qala rabbukum, dan Allah Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Qara ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabul. Allah yang berfirman, mintalah kepadaku, Allah akan kabul. Maka kalau bab doa insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada syarat-syarat berdoa. Selagi janji Allah akan mengkabul, maka doa pasti kabul. Akan tapi apa sih yang disebut doa yang sesungguhnya? Doa itu kan ada makna. Kalau minta bukan doa, minta saja. Sehingga doa dihadapkan kepada Allah. Kalau minta saja. Tapi kalau sudah doa ada makna yang tersendiri, insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan. Apa itu doa? Selagi orang benar berdoa pasti dikabul jawabannya. Kenapa? Sudah sesuai. Ya jadi masalah kita ini bukan berdoa. Oh baca doa panjang lebar nggak tahu yang diminta apa. Kepanjangan doanya tapi nggak sadar kamu minta apa sih. Allahumma panjang lebar, kamu minta apa sih? Nggak tahu ya Allah lah. Terus nggak ada kesadaran, kekhusyuan dalam berdoa. Apalagi tidak ada prasangka baik kepada Allah. Nanti insya Allah kita hadirkan pada pertemuan tentang hakikat doa dan doa itu seperti apa agar mendapatkan janji Allah, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku nanti akan aku kabul. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.